Seringkali kita sukar untuk memberi. Karena kita memikirkan apa rewards-nya untuk kita. Apa untungnya buat kita. Kenapa orang sukar untuk memberi? Waduh, jawabannya banyak sekali. Karena apa? Tentu saja kita selfish ya. Buat apa saya memberi? Yesus tidak meminta dia untuk menjadi miskin. Tidak. Yesus tidak meminta dia untuk menjadi rugi. Tidak. Yesus menawarkan peluang investasi kepadanya yang lebih baik. Malam hari ini, tujuan pemberian persepuluhan. Mudah-mudahan tujuannya itu supaya saya kaya. Apakah itu ya yang dapat kita lihat menjadi tujuan pemberian kita? Dapatkah kita melihat bahwa kekayaan itu dapat menjadi fokus utama pada saat kita memberi perpuluhan? Ya, tapi Anda katakan, aduh pendeta, bukankah kita dinyatakan, waduh itu kita sepertinya seakan-akan orang kaya itu dikutuk? Ya. Apa betul orang kaya itu adalah orang-orang yang dikutuk? Ya. Apakah betul bahwa pada saat saudara dan saya menjadi kaya, kita itu menjadi orang berdosa? Atau berdosakah kita kalau kita menjadi orang kaya? Ya. Berdosakah kita kalau kita menjadi orang kaya? Is it a sin to be rich? Oh, ada orang katakan ya. Orang yang bernama Lightning Hopkins, orang di Amerika ini, dia katakan it is a sin to be rich. Dikatakan berdosa kalau sudah menjadi orang kaya. Tetapi pada saat yang bersama juga memalukan kalau Anda menjadi orang apa? Orang miskin. Jadi jangan jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin menurut dia. Kalau Anda jadi orang kaya itu berdosa, kalau Anda menjadi orang miskin memalukan. Ya, memalukan diri sendiri, memalukan keluarga, memalukan Tuhan, ya, dia katakan. Jadi itulah banyak orang seakan-akan alergi dengan untuk dibilang orang kaya. Di Amerika ini ada istilah 1% dan ada istilah 99% yang menentang 1%, 1%. Jadi yaitu orang-orang dianggap kaya di Amerika yang memiliki banyak uang yang itu 1% di Amerika, ya, 1%. Jadi itu seakan-akan istilah kaya itu di apa? Alergi banyak orang. Saya nggak suka. Apalagi dengan adanya prosperity gospel yang katakan kalau Anda orang yang diberkati Tuhan, Anda harus jadi orang kaya. Orang miskin artinya Anda tidak diberkati Tuhan. Jadi Anda harus menjadi orang kaya. Seringkali kita tidak setuju dengan prosperity gospel atau Injil kekayaan tersebut, ya. Tapi apakah kekayaan itu dosa? Puji Tuhan, banyak orang katakan, ya puji Tuhan pendeta, saya ini bukan dapat digolongkan orang kaya. Bagaimana kalau Anda dikatakan kelompok orang kaya di Indonesia? Atau ya ada kayak menengah, ya ada orang katakan, ya oke lah saya menjadi orang menengah. Ya, tidak kaya, tidak miskin. Tapi apa kira-kira kalau definisi orang kaya di Indonesia? Ada artikel ya di Merdeka, ya, majalah Merdeka. Di Indonesia banyak orang kaya. Bagaimana mengukurnya? Waduh, rumit mengukurnya. Tapi kurang lebih. Orang kaya itu kalau Anda digolongkan, kalau Anda punya simpanan kurang lebih 30 miliar, waduh Anda sudah jadi dianggap orang kaya di Indonesia menurut artikel ini. Tapi kalau yang rata-rata bagaimana? Atau bagaimana Anda dikatakan orang kaya? Ada Quora. Quora ini seringkali menjadi forum di mana orang dinyatakan kaya atau tidak apa ya, tidak kaya. Lalu dijawablah orang-orang yang di Indonesia, jawab nih orang-orang di Indonesia. Di Indonesia itu kalau orang kaya itu gimana tuh disebutkan orang kaya? Standarnya berbeda. Gimana Anda hidup ya? Beda orang kaya di Jakarta dengan beda orang kaya di Ratahan, tempat saya berasal ya, di kampung Ratahan ya, tentu saja ya. Di Jakarta kalau Anda punya rumah kecil, punya mobil, punya income 10 juta per bulan, ya mungkin Anda orang-orang biasa, orang biasa itu ya, menengah, kelompok menengah. Jadi tidak kaya juga tidak miskin ya. 10 juta punya mobil, punya rumah ya. Itu Anda middle class. Tapi kalau 10 juta Anda punya rumah, punya mobil, 10 juta itu Anda di kampung, wah Anda sudah jadi orang kaya di kampung katanya ya, kalau di Indonesia. Jadi kalau 10 juta per bulan maksud saya, 10 juta per bulan maka Anda sudah menjadi orang kaya. Tetapi kalau Anda di Jakarta, menurut orang yang bilang ini ya, pada saat ditanya, kalau di Indonesia itu kayaknya gitu. Kalau Anda mendapatkan uang 100 juta rupiah per bulan sebagai biaya gaji Anda 100 juta per bulan,
maka di mana saja Anda di Indonesia, Anda sudah dianggap orang kaya. Ya, itu 100 juta rupiah itu kurang lebih mungkin sekitar $7.000 ya. Nah, tentu saja berbeda dengan di Amerika ya. $7.000 itu waduh ya pas-pasan lah mungkin. Kelas menengah mungkin ya, kelas menengah, bukan kaya, bukan miskin di Amerika. Tapi di Indonesia $7.000 itu orang kaya. Nah, di Amerika untuk menjadi orang kaya itu tergantung juga di mana kota-kota besar. Tetapi kalau Anda memiliki simpanan $2 juta, baru Anda disebut orang kaya. Ya, di Amerika Serikat, $2 juta. Ya, $2 juta itu saya tidak tahu berapa kali $14.000 rupiah ya, 14.000. Jadi $2 juta Anda sudah disebut sebagai orang kaya. Tapi oke, kembali ya. Apakah Anda punya 100 juta rupiah, itu sudah pasti Anda orang kaya di Indonesia. Atau Anda punya simpanan di Amerika ini $2 juta, Anda dianggap orang kaya. Adakah dosa kalau Anda itu orang kaya? Oke. Kalau kita lihat kalau dosa itu kaya, atau orang kaya itu berdosa, maka Allah itu berdosa dong. Kenapa? Karena Allah kita itu kaya, saudara ya. Yesus itu walaupun dia hidup dalam dunia, tapi dikatakan apa? Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa iya, Yesus ya, yang oleh karena kamu dia menjadi miskin, dia datang ke dalam dunia menjadi miskin, sekalipun dia itu kaya. Dikatakan firman Tuhan katakan Yesus itu kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Jadi tidak ada salahnya rupanya. Kekayaan karena Allah sendiri itu kaya, saudara ya. Allah yang bahkan memberikan kekayaan. Amsal 10 ayat 1:22 katakan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Orang benar. Lalu apa lagi? Berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi orang benar dapat menjadi kaya. Allah dapat memberikan kekayaan kepada apa? Kepada orang benar. Dan kita lihat banyak sekali orang kaya di Alkitab yang diberkati. Bapak orang percaya, Abraham. Dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 2, saya katakan Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan apa? Emasnya. Dia bukan disebut orang berdosa. Dia bapak orang benar. Abraham adalah bapak apa? Orang benar. Ayub 42 ayat 10. Ayub 1 berbicara tentang Ayub orang yang paling kaya. Tapi kemudian jatuh miskin, sakit, luka, dan lain sebagainya. Tapi setelah keadaannya dipulihkan, Ayub 42 ayat 10 katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lebih kaya daripada sebelum dia sakit. Atau dicobai oleh setan. Jadi Allah kita itu kaya dan dia dapat membuat orang-orang kaya. Tapi Anda katakan, oh tapi kan Yesus kan nggak suka dengan orang kaya. Yesus suruh orang kaya itu apa? Yesus seperti alergi tentang orang kaya. Yesus katakan sukar masuk ke dalam kerajaan surga dan lain sebagainya. Ya, hati-hati kalau kita baca Alkitab ya. Kenapa? Karena Yesus pun dikelilingi oleh orang-orang kaya yang tidak harus disuruh untuk apa? Jual harta mereka. Tidak ya. Kita sudah pernah baca ini ayatnya dulu ya. Lukas 8 ayat 1-3. Pada saat Yesus jalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan kerajaan Injil. Ada ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan. Kalau Anda baca, perempuan-perempuan yang disembuhkan dari berbagai penyakit. Dari apa? Serangan setan. Dan disebutkan di ayat 3. Disebutkan nama-nama mereka. Ya, dan Maria dan lain sebagainya. Dan dikatakan apa? Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Allah tidak alergi dengan kekayaan. Allah dapat memberikan kekayaan. Tetapi sekarang kita harus melihat bagaimana dengan orang-orang yang kaya yang ada di sekitar Allah. Atau dalam kasus ini ada di sekitar Yesus. Ya. Mereka tidak dikutuk. Ya. Tentu saja ada orang kaya yang dikecam oleh Yesus. Tetapi kekayaan itu sendiri tidak dikutuk. Kalau ada yang terjadi dengan kekayaan mereka. Apa itu? Orang kaya itu tidak dikutuk. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 17-18 katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini bahwa mereka orang berdosa yang akan masuk neraka. Wah, itu firman Tuhan katakan? Tidak ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan.
Kekayaan itu tidak menentu. Saya tahu ada orang yang kaya beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang hilang kekayaannya. Saya tahu beberapa puluh tahun lalu ada orang yang miskin yang sekarang menjadi kaya. Ya. Dan suatu waktu dapat saja itu kembali dia menjadi apa ya? Miskin, tak dia atau keturunannya dan lain sebagainya. Jadi itu tidak menentu. Ini firman Tuhan yang katakan. Jangan tinggi hati. Jangan karena kita kaya kita pikir, wah saya lah yang lebih berkuasa di sini dan di situ dan lain sebagainya. Ya. Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pengharapan kita kepada siapa? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Allah kita itu kekayaannya itu tidak terbatas. Jadi kekayaannya itu tidak pernah tidak menentu. Tidak pernah, apa artinya? Selalu ada ya. Melainkan kepercayaan kita, biarlah kepada Allah yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bukan berarti segala sesuatu untuk dinikmati itu hanya benda-benda. Segala sesuatu dinikmati, kedamaian dapat kita nikmati. Kesehatan dapat kita nikmati. Jadi dia dapat berikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka. Siapa mereka ini? Mereka itu orang-orang kaya di dunia ini. Yang diperingatkan. Jadi ayat 17 bicara dengan peringatkanlah orang-orang kaya. Ayat 18 juga seperti hal yang sama. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar apa? Agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi itulah poinnya. Kalau kita rajin mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan dapat memberikan berbagai sesuatu segala sesuatu yang berlebihan untuk kita nikmati. Entah itu kesehatan, entah itu kedamaian. Tapi Tuhan juga dapat salah satu berkat yang berkelimpahan yang dapat Tuhan berikan. Dia juga dapat memberikan kekayaan kepada kita. Dan kekayaan itu bukan supaya kita menjadi sombong, supaya kita jangan menjadi sayalah yang menjadikan ini dan menjadikan itu. Tetapi supaya kita dapat berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itu poin utama. Kenapa Tuhan dapat mempercayakan kekayaan kepada kita? Ya, jadi tidak berdosa saat kita memiliki banyak uang, itu tidak berdosa. Yang berdosa, itu dia yang diperingatkan. Yang berdosa jika kita ingin terus-menerus menyimpan banyak uang untuk diri kita sendiri. Itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang kaya, dia kaya, tidak disalahkan. Ya, perumpamaan tentang orang yang kaya, dia ingin membangun lumbung-lumbung. Tapi gantinya dia mendeklarasikan kekayaannya itu dari Tuhan. Dia katakan ini adalah hasilku. Biarlah aku mendirikan lumbung-lumbung yang baru. Biarlah aku menyimpan gandum-gandumku. Supaya aku dapat aku terus. Dia katakan. Kita sudah pernah membahas tentang orang kaya. Yang pada saat itu, malam itu juga dia mati. Dan itulah sebabnya Yesus katakan, apalah gunanya, apalah artinya. Memiliki segala sesuatunya, memiliki kekayaan, tetapi kehilangan apa? Nyawa kita. Itu yang berdosanya. Berdosa jika kita ingin terus-menerus menyimpan banyak uang kita, tanpa kita gunakan itu untuk kebajikan, tanpa kita gunakan untuk memberi dan membagi. Tentu saja, kita memberi dan membagi pertama-tama tentu saja untuk keluarga kita. Ada orang yang dia bagikan kepada semua keluarganya miskin. Ya, ada orang yang bicara seperti itu terus terang saja. Dan itu kenyataan ya. Ada pada saat di Revival and Reformation ya, ada pembahasan tentang pemberian ini ya, pelajaran kita ini. Ada yang katakan, aduh orang tua saya, dia royal sekali memberi. Royal memberi sampai tidak ada tidak ada uang untuk masa tuanya, untuk apa? Menjaga dia pada saat dia sakit, semuanya dia bagikan. Akhirnya dia tidak ada warisan untuk anak-anak dan sebagainya. Anak-anak terbengkelai dan dia sendiri kemudian harus masuk ke dalam apa ya? Ke dalam rumah sakit yang biasa-biasa saja dan kesehatannya itu tidak terjamin. Padahal uangnya itu bukan dihambur-hamburkan. Dia bagikan untuk ministry itu, untuk ministry ini dan lain sebagainya. Tentu saja Tuhan mau kita balance. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan orang lain tapi tidak juga memperhatikan keluarga kita sendiri,
maka kita juga menjadi orang seperti orang tidak percaya. Ya. Dengan kata lain, mari kita balance dalam segala sesuatu. Ya, kita berikan kepada Tuhan apa milik Tuhan. Kita berikan kepada anggota keluarga yang memang sesuai untuk mereka. Tapi jangan hanya berfokus pada anggota keluarga kita. Atau jangan hanya berfokus pada orang lain dan keluarga sendiri terbengkelai. Ya, jangan. Balance. Ya, balance. Apa kita memiliki semuanya balance. Jadi, poinnya adalah berdosa jika kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri. Ada cerita-cerita orang kaya di Amerika. Wah, dia simpan uangnya, anaknya sakit, dia tidak bawa ke dokter. Dia biarkan sampai anaknya mati. Padahal ibunya ini yang kaya. Ini ada kisah nyata ini. Ibunya ini kaya sekali, uangnya jutaan dolar di bank. Tapi karena kikirnya dia bahkan anaknya sendiri yang sakit, dia tidak mau masukkan ke rumah sakit. Hati-hati. Berdosa jika kita hanya ingin terus-menerus menyimpan banyak uang untuk diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Allah kita itu Allah yang kaya, tapi Allah yang rela untuk memberi. Dia Allah yang kaya, tapi Allah pemberi. Dia menyerahkan bagi kita karunia-karunia yang begitu besar. Anaknya yang tunggal ia berikan kepada kita. Ya, ia serahkan bagi kita. Serahkan, ia karuniakan bagi kita. Roma 8:32 dan saya baca. Yohanes 3:16 dan juga apa? Galatia 2:20 bagian ya. B-nya, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan gave himself, menyerahkan bahkan dirinya. Menyerahkan dirinya untuk kita. Tapi itulah kita ya. Manusia itu kita sukar sekali untuk memberi. Sukar sekali untuk memberi. Ada begitu banyak artikel ya. Ada begitu banyak. Kenapa? Kenapa orang sukar untuk memberi? Waduh, jawabannya banyak sekali. Karena apa? Tentu saja kita selfish ya. Buat apa saya memberi? Saya ingin gantinya memberi, saya ingin membeli untuk diri saya. Apa yang dapat saya beli untuk kepuasan diri saya. Ya, kalau saya memberi, kadang-kadang dalam memberi kita mau memberi, apa untungnya bagi saya? Ya. Saya mau memberi kepada gereja, tapi nama saya tolong disebutkan dong supaya nama saya itu tercantum di sejarah ya, nomor 1 yang paling memberi dan lain sebagainya. Ada udang di balik batu, ada reward yang kita selalu ingin. Apa untungnya bagi saya? Ya, ada yang katakan there is no free lunch. Ya, di Amerika ada pernyataan seperti itu. Tidak ada free lunch, ada selalu udang di balik batu. Kalau saya mau memberi, udah apa yang ujung-ujungnya saya dapat peroleh. Itu kan kita selalu berpikir dalam memberi itu transaksi. Ya. Itulah sebabnya persepuluhan itu kita bukan memberi kepada Tuhan, kita mengembalikan kepada Tuhan. Kita bukan memberi kepada Tuhan, bukan supaya kita memberi kepada organisasi, memberi kepada pendeta supaya dia dapat makan dan lain sebagainya. Bukan, kita mengembalikan kepada Tuhan. Tapi inilah ya, seringkali kita sukar untuk memberi. Karena kita memikirkan apa rewards-nya untuk kita, apa untungnya buat kita. Ya. Lalu kita pikirkan apa kalau saya memberi, kira-kira nanti ujung-ujungnya apa saya ada yang bisa tetap saya beli kalau saya beri kepada orang lain. Apa yang dapat saya beli untuk saya? Itu kan fokus kepada diri kita sendiri. Kenapa? Itulah sebabnya manusia kita lihat sukar untuk memberi. Kenapa? Karena selalu harus ada timbal balik transaksi. Dan ini terjadi pada saat ada seorang muda yang kaya, seorang pemimpin muda yang kaya. Yesus mencintai dia. Oh, kalau Anda baca paralel story-nya, Yesus mengasihi pemimpin ini. Tapi pemimpin ini datang ya, dia dengan kejujuran dia datang pada Yesus. Ada seorang pemimpin yang orang muda yang kaya, kalau Anda baca ya, di paralel story-nya di kitab Lukas dan di Matius ya. Dikatakan dalam Lukas 18:18 ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Waduh, coba kita lihat. Bagus sekali permohonannya. Saya katakan, waduh, untuk hidup yang kekal. Tetapi dia fokus kepada apa? Gift. Ya. Dia fokus kepada gift. Ya. Apa yang dapat aku peroleh? Aku mau berbuat sesuatu, tapi kalau aku berbuat sesuatu, aku mau dapatnya. Hidup kekal itu aku mau dapat. Dia fokus kepada apa? Gift. Lalu Yesus jawab kepada dia. Ya, dalam ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus ditanya pertanyaan Yesus, apa yang harus diperbuat, tapi Yesus seperti tidak nyambung. Kenapa? Karena Yesus ingin memberikan satu poin yang sangat penting. Ya. Pada saat dia berbicara, Yesus satu-satu jawabnya. Dia tanya tentang aku perbuat, tapi Yesus jawab lebih dulu.
Statement pertamanya, pernyataan pertamanya, guru yang baik. Nah, Yesus mulai bukan langsung jawab apa pertanyaannya. Yesus mulai kan menjawab apa yang statement pertamanya, apa yang dikatakan. Guru yang baik. Lalu Yesus jawab, mengapa kau katakan aku itu baik? Tidak ada seorang pun yang apa? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kenapa? Karena dia ingin berbuat baik supaya dapat sesuatu yang dapat dia peroleh. Dia mau memberi supaya dia dapat apa? Diberi. Dia mau berbuat transaksi. Ya. Dia transaksinya itu hidup yang kekal. Kehidupan kekal kita tidak bisa kita transaksi, saudara-saudara. Kenapa? Roma 3:12 katakan semua telah berdosa, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya. Roma 13:12 itu Yesus katakan tidak ada seorang, kamu tidak berbuat baik. Kamu tidak dapat berbuat baik, dengan kata lain. Ya. Jadi itu pertama Yesus mau tekankan. Tapi inilah ya orang ini ya, dia fokus apa yang aku dapat perbuat. Tidak ada yang dapat kita perbuat untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kekal, tidak ada. Tapi Yesus ikuti dia punya jalur pikiran ya. Ya. Orang yang fokus kepada dirinya sendiri, apa yang dapat ia perbuat, dan bukan kepada Yesus Kristus yang dapat memberikan kasih karunia kepadanya. Dia fokus kepada hadiah, dia tidak fokus kepada pemberi hadiah. Fokus kepada aku. Oke. Lalu Yesus kemudian ikuti jalur pikir. Oke, kalau kamu mau hidup yang kekal, seperti pemahaman orang Yahudi zaman Yesus, jangan kamu membunuh, jangan kamu begini-begini, hormatilah orang tua. Oh, dia katakan, aku sudah buat semuanya. Semua hukum-hukum itu. Oh, itu pandangan orang Yahudi zaman Yesus. Keselamatan itu hanya oleh penurutan hukum. Oke, dia sudah buat semuanya. Dia sudah lakukan semuanya. Manusia dapat buat, tapi apa yang kemudian Yesus katakan? Masih tinggal satu hal lagi. Lukas 18:22 Yesus katakan, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wah, dia mau bertransaksi dengan Yesus. Aku buat, aku beri, kamu beri kepadaku. Aku mau membeli sesuatu. Dia mau jual beli dengan Yesus. Tapi jawaban Yesus, waduh, bagikanlah kepada orang miskin. Nah, seringkali kita hanya fokus kepada apa ya? Kepada ayat ini, bagi-bagikanlah, seakan-akan dia akan rugi. Ya. Tetapi Yesus sedang tidak membuat dia untuk rugi. Yesus sedang menawarkan investasi kepada dia. Ya. Tapi inilah ya, dia tidak menerima investasi Yesus. Apa investasi Yesus? Kamu apa? Bagikan, tetapi kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan kehilangan, karena kamu akan beroleh harta di sorga. Ya. Kamu tidak rugi, hartamu tidak hilang. Kalau kita berinvestasi, artinya kita menaruh uang kita, menaruh barang kita itu supaya dapat apa? Bertumbuh, ada return of investment. Investasi kita itu berkembang. Yesus katakan, kamu tidak rugi. Kamu tidak rugi kalau kamu bagi-bagikan uangmu pada orang miskin. Kamu bertambah hartamu, asetmu, uangmu, benda-bendamu bertambah di surga. Tapi dia sukar memberi ya. Dia sukar untuk memberi dan sukar untuk memprioritaskan Yesus. Ayat 23-24. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, orang yang kaya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Karena segala sesuatu itu, kekayaan itu pada umumnya, itu karena ya seringkali orang katakan, orang-orang yang kaya, yang betul-betul kaya itu bukan orang-orang yang kerja harian gitu ya, sebagai pegawai, manajer, atau bahkan dokter sekalipun ya, yang betul-betul kaya, orang-orang kaya di dunia ini itu adalah orang-orang yang berinvestasi, saudara. Ya. Orang-orang yang berinvestasi, orang-orang kaya-kaya di dunia ini bukan pegawai harian atau pegawai bulanan, tahunan, bukan. Orang yang mau berinvestasi, berani menanam modalnya untuk dapat uang yang lebih banyak.
Itu orang-orang yang betul-betul kaya di dunia ini. Ya, bukan dokter-dokter itu ya, cuma sebagaikan pegawai rumah sakit, begitu ya. Tapi yang betul-betul kaya itu adalah pengusaha-pengusaha yang biasa berinvestasi. Dan Yesus tidak sedang memberikan investasi yang buruk. Bukan. Yesus tidak meminta dia untuk menjadi miskin. Tidak. Yesus tidak meminta dia untuk menjadi rugi. Tidak. Yesus menawarkan peluang investasi kepadanya yang lebih baik. Peluang investasi itu apa? Bagikan hartamu pada orang miskin. Dan lihatlah, investasi tersebut akan berkembang di surga. Ya, di surga. Kau akan beroleh di surga. Bagikan kepada orang miskin. Engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bukan berarti kalau dia mengikuti Yesus, dia tidak dapat apa-apa. Dia akan minta-minta. Tidak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatunya akan dapat. Ditambahkan, itu dia. Yesus menawarkan peluang dengan kata lain, peluang investasi yang lebih baik. Tetapi orang ini sebagai seorang pengusaha yang kaya raya, dia berkalkulasi. Aduh, ini tidak dapat saya lihat ya. Dia punya apa? Dia sudah berkali-kali dalam perhitungan bisnisnya dia melihat, aduh, tidak di depan mata itu. Ya. Surga itu tidak ada di depan mata dia. Ya. Dan dia menolak investasi yang lebih baik tersebut. Tapi ada orang kaya lainnya di perjanjian baru yang kaya sekali, memiliki posisi juga bukan kaya sekali, juga cukup kaya, memiliki posisi terpandang, tetapi orang ini rela untuk membagi-bagikannya ataupun untuk melayani orang-orang yang lain. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus. Filipi 3:8 katakan tentang dia, orang kaya yang menerima tawaran investasi Yesus. Dikatakan apa Filipi 3:8? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, daripada kekayaannya dan lain sebagainya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus Kristuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Ya, pada saat kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan dapat mempercayakan kekayaan kepada Anda. Percaya. Jika itu yang dapat Tuhan percayakan karena Tuhan tahu itu dapat dipercayakan pada Anda dapat menjadi kaya. Atau mungkin Anda dapat kaya di hal-hal yang lain. Anda dapat menjadi kaya oleh sebab kesehatan Anda dapat menjadi kaya oleh kedamaian kehidupan, keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya. Kekuatan rohani dapat berlimpah-limpah. Tuhan juga dapat memberikan kekayaan. Tapi jika kekayaan itu dapat diberikan, dipercayakan kepada Anda, biarlah itu dapat digunakan untuk apa? Memberitakan Injil, untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang ingin mengenal kebenaran Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.